Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak Bunda. Apa kabarnya semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bunda mau absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Baiklah, kita mulai saja pelajaran kita hari ini, yaitu kita awali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Taufik. Kepada Taufik disilakan memimpin doa. Baik, Bu. Mari mohon wajib bertetap dengan Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, terima kasih pada Pak Taufik sudah memimpin doa. Ya, sebelum kita masuki pelajaran kita hari ini tentang toharo, Bunda mau tanya kepada anak-anak Bunda semua tentang pelajaran minggu lalu. Masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Ibu. Ibu. Ya, Bu. Ya, pelajaran minggu lalu yaitu tentang hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam itu yaitu ada 5. Yang pertama wajib, kedua sunat, yang ketiga haram, keempat makruh, dan yang kelima mubah. Ya, kita lanjutkan kita pelajaran pada hari ini yaitu tentang toharo. Ya, biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak ya. Ya, ikuti Bunda ya. Tepuk semangat. 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 Iya. Iya. Semangat. Semangat. Iya. Pagi-pagi kita harus semangat ya. Semangat. Ya. Ya, baik anak-anak Bunda, untuk pelajaran hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik harus menjelaskan pengertian toharo, hadas, najis, dan pembagian najis dan membersihkannya, serta menyebutkan macam-macam toharo. Kemudian isi presentasinya tentang pengertian toharo, pengertian hadas, pengertian najis, pembagian najis dan membersihkannya, serta macam-macam toharo. Yang pertama tentang pengertian toharo. Ada yang tahu nggak anak-anak Bunda pengertian toharo itu apa? Ya, kalian. Wudu. Ya, toharo itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharo itu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Hari ini Itulah pengertian kita toharo. baca Toharo itu sangat berkaitan dengan ibadah sholat sebagai salah satu syarat sah sholat supaya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita wajib toharo atau bersuci. Ya. Selanjutnya tentang pengertian hadas. Hadas itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuai peristiwa atau juga dapat diartikan kotoran atau tidak suci. Jadi hadas itu kotoran atau tidak suci. Sedangkan hadas menurut istilah yaitu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Nah, jadi kita kalau sedang berhadas kita tidak boleh melakukan ibadah tertentu seperti sholat ataupun tawaf. Selanjutnya tentang pengertian najis. Nah, ya, najis itu berasal dari bahasa Arab artinya kotoran. Ya, sama dengan hadas tadi, kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis itu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf. Ya,
Jadi anak-anak bunda sebelum melaksanakan sholat dan tawaf itu kita harus suci dari hadas dan najis. Sampai di sini ada yang belum paham anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah paham, bunda mau tanya dulu ya. Apa arti dari toharo? Bersuci, Bu, bersuci. Iya. Bersuci, Bu. Ya, bersuci. Ya. Kalau hadas itu ada apa artinya ya? Siapa yang tahu? Ayo, Bu. Apa itu hadas? Kotoran, Ibu. Iya, kotoran. Kalau najis itu sama juga dengan kotoran. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang pembagian najis. Ya, pembagian najis itu ada 3. Yang pertama najis muhalazo atau disebut dengan najis berat. Ya, yang kedua najis mukhaffafa atau najis ringan. Yang ketiga najis mutawasito atau najis sedang. Ya, hadis muhalazo atau najis berat itu contohnya najis yang berasal dari air liur anjing dan babi. Ya, pernah nggak lihat anjing dan babi anak-anak bunda? Nah, Ibu. Nah, ya itu air liurnya itu najis. Ya, cara mencucinya yaitu dengan air 7 kali. Di antara 7 kalinya itu menggunakan tanah. Ya, nah, itu jadi anak-anak bunda yang terkena najis air liur anjing, nah, itu cara mencucinya 7 kali dengan air, diantaranya 1 kali dengan menggunakan tanah. Yang kedua yaitu najis mukhaffafa atau najis ringan. Ya, najis ringan itu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun atau masih menyusu ASI atau air susu ibunya, belum makan apapun kecuali minum ASI. Ya, nah, anak bunda ada adiknya yang masih kecil? Ada, Ibu. Iya, kalau ada yang masih kecil, yang bayi yang laki-laki belum umur 2 tahun, belum makan apa-apa, itu termasuk najis mukhaffafa atau najis ringan. Cara mencucinya yaitu cukup dipercikan air ke bagian yang kena najis. Ya, misalnya adiknya Ulil kena najis, kena air kencing adiknya di bagian kakinya. Jadi cara mencucinya dipercikan air saja. Ya, tapi ingat adiknya belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang najis mutawasito atau najis sedang. Ya, najis sedang itu seperti nanah, darah binatang. Ya, kalau kita ada luka kemudian nanah, itu termasuk najis mutawasito atau najis sedang. Cara mensucikannya yaitu dengan dibersihkan bagian yang terkena najis. Ya, dibersihkan dengan air yang terkena najis. Ya, paham ya anak-anak bunda? Paham, Bu. Ya. Selanjutnya tentang macam-macam toharo. Ya, macam-macam toharo itu terbagi menjadi 4. Yang pertama mandi, yang kedua wudu, yang ketiga tayamum, kemudian yang keempat istinja. Ya, mandi di sini seperti kita mandi biasa. Berapa kali kita mandi sehari? 2 kali dalam sehari. Ya. Kemudian wudu. Sebelum kita melaksanakan sholat atau ibadah yang lain, kita harus berwudu. Ya. Kemudian yang ketiga tayamum. Tayamum itu kalau kita mau sholat tidak menemukan air, kita boleh tayamum kalau tidak ada air. Kemudian yang keempat tentang
istinja. Istinja itu membersihkan diri, membersihkan badan kita, atau istilahnya dengan cebok. Nah, ya anak-anak bunda ya. Nah, jadi kalau buang air kecil, buang air besar, cebok itu namanya istinja. Ya. Sampai di sini ada yang belum paham anak-anak bunda? Paham, Bu. Ya, sudah paham semua? Iya, kalau sudah paham semua, baiklah, bunda mau memberi tugas kepada anak-anak bunda semuanya, ya. Silakan anak bunda buka bukunya di halaman 5 tuh, itu ada menjawab soal, ya. Ada 5 menjawab soal. Bunda kasih waktu 5 menit, ya. Silakan dikerjakan dulu, nanti bunda tanya lagi. Mengenai tanda-tanda balik ini nanti Bapak ngasih tugas, ya. Sudah semua anak-anak bunda? Udah, Ya. Bu. Ya, sudah semua ya. Ya, baiklah, kalau sudah semua, sekarang Udah, Bu. ya, sekarang silakan dikumpulkan di meja bunda. Nanti bunda tanya. Ya, sudah dikumpulkan semua Siap, anak-anak Bu. bunda. Ya. Sudah, Bu. Nah, bunda tanyakan ya. Yang pertanyaan pertama, silakan dijawab. Ulil ya, jawab ya. Nah, apa pengertian dari toharo? Toharo adalah tata cara bersuci dari hadas dan najis. Iya, tepuk tangan semuanya buat Ulil. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Nurul. Ada Nurul? Ada Nurul? Ya. Pertanyaan kedua itu, macam-macam toharo itu ada berapa Nurul? Sebutkan macam-macam toharo Nurul, ada berapa? Ada 4. Yang pertama berapa? Apa? Yang pertama, ayo Nurul, bisa nggak jawabnya? Macam-macam toharo itu ada 4. Yang pertama mandi, terus yang kedua Ayamu, ya, yang ketiga ayamu, wudu, ya, ayamu, istinja. istinja. Iya, terima kasih buat Nurul. Ya, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, iswatin. Ada nggak iswatin? Ada iswatin? Lagi ke belakang, Bu. Oh, ya. Kurnia, ada Kurnia? Nggak ada, Bu. Kurnia hadir. Siap. Ya. Bunda tanya. Hadir. Ya. Sebutkan 3 macam pembagian najis, Kurnia. Apa saja? Yang pertama najis apa, Kurnia? Najis mughaladzah, kemudian najis muhafafah dan najis mutawasitoh, Bu. Iya, terima kasih Kurnia. Selanjutnya ya, terima kasih semuanya anak-anak bunda. Nanti tugasnya minggu depan ya, bunda kembalikan bukunya ya. Itu saja yang dapat. Ya, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu bahwasanya kita sebelum melaksanakan ibadah sholat atau ibadah yang lain, kita harus toharo dulu atau bersuci ya, guna untuk menjaga kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Paham
Paham semua anak-anak Bunda? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya. Paham, Bu. Ya. Baiklah, kita lanjutkan pelajarannya minggu depan ya. Dan Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.